Nah, di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur film Korea yang berjudul Crazy Romance. Film ini rilis pada tahun 2019. Oke, biar kalian gak makin penasaran, langsung aja kita melebur ke ceritanya. Di awal film, terlihat sekumpulan orang yang sedang merayakan sebuah pesta, di mana terdapat karyawan baru di perusahaan yang dikepalai oleh Gonwo, yang diperankan oleh Jung Won In. Karyawan itu bernama Sun Young yang diperankan oleh Gong Hyun Jin, yang dimana dia adalah tokoh utama wanita dalam film ini. Dia cantik, seksi, menarik, ya menurut aku sih wajahnya tuh imut-imut gimana gitu. Oke, kita lanjut ya. Di tempat itu juga terlihat Jae-hoon yang diperankan oleh Kim Rae-won. Dia juga tokoh utama pria dalam film ini. Beberapa karyawan baru mulai memperkenalkan dirinya masing-masing termasuk Sun Young. Lalu, salah satu karyawan yang berada di sana menggoda Sun Young dengan mengatakan bahwa dia sangat cantik dan bertanya apakah Sun Young mempunyai pacar. Sun Young menjawab kalau dia belum mempunyai pacar untuk saat ini. 남자친구 있어요? 아니요, 지금은 없어요. 오, 지금은? Lalu tiba-tiba saja seorang pria datang memanggil Sun Young. Pria itu membawa bunga dan berniat untuk melamarnya. Pandangan semua orang langsung tertuju padanya. Jae-hoon yang saat itu ada di sana juga melihatnya. Jae-hoon terlihat mabuk di acara itu. Sebenarnya dia juga sedang mengalami masalah dengan pasangannya. Sun Young juga sebenarnya sudah putus dengan pacarnya, tapi pacarnya selalu membujuk Sun Young agar mau balikan dengannya. Paginya terlihat Jae-hoon terbangun karena mendengar suara alarm dari handphonenya. Apartemennya sangat berantakan seperti tidak terurus dan terdapat banyak sekali jagung di kulkasnya. Nah, nanti aku jelasin kenapa banyak sekali jagung di kulkasnya. Oke, kita lanjut ya. Saat itu, Jae-hoon mendapat telepon dari temannya yang menanyakan Sojung mantan pasangannya. Jae-hoon kaget ketika melihat ada kucing di dalam apartemennya itu. Lalu terlihat Jae-hoon keluar dari sebuah minimart sambil bertelepon membahas tentang apartemennya, yang ternyata apartemennya itu akan dikontrakan. Saat itu dia berpapasan dengan teman lamanya yang bernama Kim Jung-so. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka pun mulai berbincang-bincang. Lalu Kim Jung-so memperlihatkan video anak-anaknya dan dia berkata bahwa anaknya sama sekali tidak mirip dengannya. Mereka pun saling memuji satu sama lain, hingga Kim Jung-so mengatakan kalau dia mendengar kabar bahwa Jae-hoon sudah menikah. 재유 씨가 잘해주나 보다. 내가 너 결혼했다는 소식을 들었어. Jae-hoon mengatakan kalau dirinya batal menikah. Lalu Kim Jung-so malah memuji Jae-hoon lagi kalau dirinya hebat. Kim Jung-so justru iri padanya karena dia bisa hidup bebas tanpa menikah. Tapi sebenarnya di dalam hati Jae-hoon sedang hancur. Kim Jung-so tidak tahu tentang masalah yang sebenarnya dialami Jae-hoon. Kemudian Kim Jung-so pergi karena mendapat telepon dari Jae-hoon untuk pergi ke kantornya. Saat sampai di parkiran, Jae-hoon mengecek handphonenya dan berharap agar pasangannya membalas pesannya. Dari awal film ini, Jae-hoon sebenarnya juga berusaha membujuk pasangannya agar mau balikan. Tapi pasangannya itu nggak balas pesannya sama sekali. Jadi sama kan seperti Sun Young? Sampai sini kalian paham kan? Emang ini filmnya tuh blunder tapi asik sumpah deh. Oke, kita lanjut ya. Saat di parkiran, terlihat Sun Young yang diantar oleh cowoknya. Sebenarnya, Sun Young itu terpaksa ya mau dianterin sama cowoknya itu. Karena Sun Young gak mau cowoknya itu akan teriak atau berkata kasar. Dan Sun Young juga sebenarnya sudah gak mau berhubungan lagi dengannya. Ternyata, Jae-hoon juga sedang ada di sana dan melihat mereka berdua yang sedang bertengkar itu. Saat Jae-hoon masuk ke dalam kantornya, dia langsung dipanggil oleh atasannya itu untuk diperkenalkan anggota tim barunya agar lebih akrab lagi. Ya, walaupun mereka sudah bertemu, di hadapan Sun Young, Jae-hoon terlihat jaim dan dia juga berkata kalau Sun Young bukan tipenya. Lalu, atasannya menengahi ucapan dari Jae-hoon agar Sun Young tidak sakit hati dengan ucapannya itu. Sun Young justru malah menggoda Jae-hoon, tapi dia tetap tidak tertarik. Kemudian, saat berada di dapur, mereka berdua mulai ngobrol tentang masalah kerjaan. Tetapi di sini, Jae-hoon malah menanyakan masalah Sun Young dengan pacarnya. 남자친구 다시 만날 생각은 없고 그렇게까지 하는 거 보면은 오해가 있는 걸 수도 있고. Saat itu, Jae-hoon jadi tahu masalah yang dialami Sun Young. Setelah ngobrol cukup lama, mereka jadi tahu bahwa mereka ini masih seumuran. Tapi tetap Sun Young yang paling tua.
Saat jam makan siang, terlihat Jaehoon bersama dengan temannya sedang makan, dan mereka ngobrol mengenai wanita. Mereka berpikir bahwa semua wanita itu sama saja, mudah berpaling dan mudah melupakan. Dan di saat yang bersamaan, ternyata Sunyoung juga berada di tempat itu bersama rekan kerja wanitanya. Mereka juga ngobrol dan berpikir kalau semua pria itu sama saja tukang selingkuh. Setelah semua selesai, terlihat Sunyoung masih berada di kantor itu dan dia mengambil kartu nama milik Jaehoon dan mencoba meneleponnya. Saat hendak menelpon, rekan kerja wanitanya datang dan bertanya, "Kok belum datang?" Lalu Sunyoung menanyakan kepada rekan kerja wanitanya itu, "Apa Jaehoon sudah pulang?" Temannya itu mengatakan kalau jam segini Jaehoon biasanya minum-minum karena dia suka minum malam-malam belakangan ini. Lalu mereka pun pulang. Soyeon pulang dengan berjalan kaki menuju ke apartemennya. Saat di perjalanan pulang, dia mendapat pesan dari mantan pacarnya yang berisi, "Aku mencintaimu." Lalu, selang beberapa saat, mantannya itu malah mengirimkan pesan lagi, "Maaf salah kirim." Wah, kalian pernah gak sih ngelakuin hal itu? Hadeh. Oke, kita lanjut ya. Setelah mendapat pesan seperti itu, Sunyoung tidak membalas dan dia malah melihat foto profil dari mantannya itu yang sudah berganti foto dengan pasangan barunya. Terlihat Sunyoung sangat kesal, kecewa, campur aduk lah pokoknya. Dan setelah dia sampai di kamar apartemennya, dia kaget karena kamarnya hancur berantakan. Dan dia langsung menelepon mantannya yang ternyata itu adalah perbuatan pacarnya. Mereka berdua pun beradu argumen, di mana Sunyoung ingin mantannya itu meminta maaf karena perbuatannya. Tapi mantannya nggak mau dan dia juga menuduh kalau banyak pria yang keluar masuk di apartemen itu. Mantannya sangat merendahkannya, tapi Suyun tetap menerimanya dengan lapang dada. Paginya, terlihat Jaehoon terbangun di dalam apartemennya yang masih berantakan itu. Dan kali ini ada burung dara di dalamnya. Lalu dia menelepon temannya. Sambil menelepon, dia menerbangkan burung itu dan memasukkan jagung ke dalam kulkasnya. Tapi dalam kulkas itu sudah penuh dengan jagung. Jaehoon melihat seekor kucing yang masih berada di kamarnya. Tapi dia tidak bisa menangkap kucing itu dan kucingnya malah masuk ke dalam kamarnya. Jaehoon malah menutup kamarnya dan dia tidak mau melanjutkan menangkap kucing itu karena kamarnya itu adalah masa lalunya. Jaehoon lalu pergi ke kantor untuk membawa jagung-jagungnya itu untuk dibagikan kepada teman kantornya. Di sana dia melihat pesan yang dikirim untuk mantan pacarnya di handphonenya dengan harapan agar mantannya itu mau membalasnya. Tapi sampai saat ini masih belum dibalas-balas juga. Jadi Jaehoon ini belum bisa move on ceritanya. Saat di parkiran terlihat Sunyoung sedang telepon ibunya. Ibunya terus mendesak agar Sunyoung segera menikah. Jaehoon bercerita kepada teman kantornya bahwa semalam dia telepon dengan seseorang dan dia tidak mengingatnya sama sekali karena dia kebanyakan minum hingga mabuk. Lalu temannya itu menyuruh agar Jaehoon memasang aplikasi ya semacam WhatsApp gitu deh agar bisa mengetahui foto profilnya. Karena menurut temannya itu semua orang pasti memakai aplikasi itu. Tapi Jaehoon gak ngerti tentang aplikasi itu. Temannya lalu membantu Jaehoon, tapi dia malah salah pencet dan malah menelepon langsung nomor itu. Dan ternyata itu adalah nomor telepon Seyung. Lalu di kantor itu terlihat mereka semua sedang rapat membahas masalah iklan yang akan mereka buat. Jaehoon bersikeras dengan alur iklan yang akan dibuatnya. Tapi semua karyawannya seperti tidak setuju dengan Jaehoon. Dan hanya Sunyoung yang sependapat dengan Jaehoon. Jaehoon dan rekan kerjanya itu pergi belanja di supermarket. Dan mereka masih membicarakan tentang Sunyoung yang masih telepon hingga 2 jam dengan Jaehoon itu. Saat sampai di kantor, Jaehoon menanyakan keberadaan Sunyoung kepada teman kerjanya. Dengan detail, dia bertanya hingga membuat semua karyawan itu kebingungan. Sepertinya benih-benih cinta mulai tumbuh nih. Hingga malam, Jaehoon menunggu Sunyoung di kantor. Dan dia mencoba meneleponnya, tapi ternyata Sunyoung tidak datang. Lalu Jaehoon berkata, kenapa teleponnya tidak diangkat? Sunyoung pun menjawab bahwa semua karyawan bilang setelah pulang kerja, telepon dari Jaehoon jangan diangkat karena dia menelepon saat mabuk. Sunyoung pun berpamitan pulang dan sepertinya Jaehoon ingin mengutarakan sesuatu, tapi sepertinya dia malu. Dan tiba-tiba temannya datang dengan keadaan mabuk. Temannya itu melihat Jaehoon dan Sunyoung lalu mengajaknya minum. Tapi ya namanya orang mabuk pasti ngomongnya ngelantur-ngelantur ya. Temannya itu malah keceplosan kalau Jaehoon pernah bilang bahwa Sunyoung pernah berselingkuh. Lalu temannya itu malah menangis dan berkata kalau pacarnya yang selingkuh. Mereka bertiga lalu pergi ke sebuah kafe untuk minum. Tapi mereka malah berdebat satu sama lain. Yang temannya gak jelas bahas pacarnya,
temannya, sedangkan Jaehoon dan Sunyoung malah beradu argumen karena saling membicarakan dirinya di belakang. Sunyoung lalu berpamitan pulang, tapi temannya yang mabuk tadi malah resek dengan pengunjung lain. Lalu mereka pergi dari kafe itu dan mereka berada di sebuah minimart untuk menunggu taksi yang dipesan Sunyoung. Di sana mereka membahas tentang telepon yang 2 jam itu karena Jaehoon tidak mengingatnya. Lalu Jaehoon meminta maaf kepada Sunyoung karena telah membicarakannya di belakang. Dan Sunyoung berkata kalau selama 2 jam Jaehoon hanya menangis dan Sunyoung kasihan kepadanya karena tidak ada yang mau mendengarkannya. Saat taksi yang dipesan Sunyoung datang, Jaehoon langsung membangunkan temannya yang mabuk itu untuk pergi dengan taksi yang dipesan oleh Sunyoung. Lalu Sunyoung agak kesal dengan Jaehoon karena taksi yang dipesannya malah dikasihkan ke temannya itu, dan mereka pun akhirnya berpamitan pulang. Tiba-tiba saja Jaehoon berteriak mengajak Sunyoung untuk pergi minum bersama. Lalu mereka pergi minum di sebuah kafe. Di sana mereka ngobrol-ngobrol tentang masalahnya dan mereka juga sempat bermain tebak kata. Terlihat Jaehoon dan Sunyoung sangat begitu mabuk. Lalu teman Sunyoung datang untuk menjemputnya. Sunyoung yang mabuk berkata kepada temannya bahwa kalau temannya tidak datang, dia bisa tidur dengan Jaehoon. Tapi Jaehoon membantah kalau Sunyoung bukanlah tipenya. Dan Sunyoung malah berkata bahwa Jaehoon adalah tipenya, lalu dia mencium pipinya. Ya maklumlah, orang mabuk kalau ngomong pasti ngelantur-ngelantur gak jelas gitu kan. Dan mereka juga rusuh di tempat itu sampai teman-temannya jadi kewalahan. Keesokan harinya, Jaehoon terbangun dari dalam mobilnya. Dia sepertinya tidak ingat tentang kejadiannya semalam. Dia juga kaget ketika melihat isi pesan yang dikirimkan kepada Sunyoung yang berisikan terima kasih sudah mau mengangkat teleponnya dan menemaninya minum. Dan rayuan-rayuan yang seperti itu seolah-olah itu bukanlah dirinya. Lalu terlihat Sunyoung yang berada di rumah temannya yang menjemputnya tadi malam. Temannya juga membicarakan tentang Jaehoon yang tingkahnya aneh saat sedang mabuk. Karena Jaehoon suka menelepon sana sini nggak jelas. Lalu Sunyoung memberikan uang kepada anak temannya itu dan dia juga berkata tentang suaminya. Temannya itu lalu mengeluh tentang suaminya karena suaminya itu tidak mau mengurus anaknya dan hanya mau mengerjakan hal-hal yang mudah saja. Lalu Sunyoung pun pergi. Saat di kantor, terlihat Jaehoon yang sedang membuat teh dan duduk sambil menikmati tehnya itu. Lalu teman konyolnya yang semalam mabuk itu datang sambil joget-joget gak jelas. Ternyata dia senang karena balikan dengan pacarnya. Sunyoung juga masuk ke dapur untuk membuat minuman juga. Dan sepertinya dia juga tidak ingat tentang kejadian semalam. Lalu bosnya itu masuk dan mengusir teman Jaehoon yang konyol itu supaya Jaehoon bisa berduaan dengan Sunyoung. Bosnya melakukan itu agar Jaehoon bisa move on dengan mantannya itu. Jaehoon yang jaim lalu juga ikutan pergi, tapi Sunyoung memanggilnya dan bertanya tentang kejadiannya semalam. Jaehoon menjawab kalau dia tidak ingat tentang kejadian tadi malam. Scene lalu berganti di mana Jaehoon dan teman kerjanya itu sedang makan. Dia juga bertanya kepada Jaehoon tentang kejadian semalam setelah temannya itu pergi. Dia lalu membicarakan Sunyoung, tapi Jaehoon membantahnya dan dia mau membahas tentang Sunyoung. Di sini Jaehoon meminta kepada temannya agar dia saja yang menggantikan kerjanya karena Jaehoon sedang malas berada di kantor. Dalam perjalanan menuju ke studionya, ternyata Jaehoon bersama dengan Sunyoung dan rekan kerjanya yang lain. Sunyoung ditunjuk sebagai penanggung jawab oleh bosnya. Saat di studio, mereka mulai mengambil video untuk iklan sebuah produk. Saat itu, terlihat Sunyoung yang menghampiri Jaehoon. Jaehoon menegur Sunyoung karena tak memakai sendal. Dan dia memberikan sendal yang dipakainya itu, tapi Sunyoung tidak mau karena dia memberinya dengan kasar. Setelah semuanya selesai, mereka pun makan bersama. Dan mereka juga mengobrol. Saat Sunyoung akan membayar tagihannya, ternyata Jaehoon sudah menanggung semuanya. Salah satu rekan timnya juga bercerita kalau Jaehoon selalu seperti itu. Sebenarnya dia adalah pria yang baik, tapi entah bagaimana dia bisa mendapat musibah yang sangat berat. Sunyoung yang mendengar cerita itu pun juga menjadi sedih. Dan saat itu Sunyoung terus saja memandangi Jaehoon. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode selanjutnya.